Halo pemirsa, hadir bersama saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja pemirsa, negara Zimbabwe berencana membangun ibu kota baru yang dirancang sebagai kota cyber dengan biaya 60 miliar dolar. Meski menurut pemerintah pembangunan kota cyber ini akan memicu perekonomian dan mengatasi kemacetan di Harare. Tetapi rencana ini juga mengundang pro dan kontra. Pemerintah Zimbabwe mengatakan kawasan Mount Hampden, sekitar 30 menit naik mobil dari Harare, akan menjadi lokasi kota siber Zim yang akan menggantikan Harare sebagai ibu kota dan mengurangi kemacetan. Sebagian bangunan diperkirakan akan selesai pada akhir tahun ini. Obviously, we are building a cyber city because there's a market for it. There are Zimbabweans who can actually afford it. And we want our Zimbabweans, even those in diaspora, this is time to come back home. They can't continue to see the high-rise buildings in abroad and not in Zimbabwe. Sejumlah warga Zimbabwe di daerah pertanian ini sangat menantikan dimulainya proyek ini. Benefitao, kunyanya pamabasa. When construction starts, we will be employed for some jobs. Beberapa pihak lain telah mulai membangun di dekat lokasi tersebut dan berharap bisa meraup dana dengan menyediakan akomodasi bagi proyek senilai 60 miliar dolar ini yang sedang dibangun perusahaan asal Uni Emirat Arab, Malk International. Namun sebagian warga Zimbabwe ingin Presiden Emmerson Mnangagwa lebih dulu mengatasi masalah ekonomi dan infrastruktur listrik dan air yang bobrok di negara itu. Dan bukan hanya itu yang perlu diperbaiki, menurut James Nehowa yang menentang proyek itu. It's not very wise to start by investing in Goa City when roads have not been developed yet, because you find it because of the current conditions of the roads, potholes and all that, it's causing accidents, damages to cars, etc. Stephen Chan, guru besar politik dunia di School of Oriental and African Studies di Universitas London, juga menentang pembangunan kota siber Zim di Mount Hampden. This is for the Zimbabwean elite in Mount Hampden, so that the poor people won't get in their way. They can live by themselves and imagine that they're in a separate world. I think this speaks to a big division in society, which is simply not healthy for the future of Zimbabwe. Saran seperti itu mungkin tidak akan didengarkan Presiden Emmerson Mnangagwa yang tampak terus bertekad membangun kota siber dan mengatakan hal ini akan membantu perekonomian dan mengurangi kemacetan di Harare. Selain itu ada investasi Tiongkok berupa gedung parlemen 6 lantai senilai 140 juta dolar yang telah dibangun di lokasi kota siber sebagai hadiah untuk Zimbabwe. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Optimisme seputar meredanya laju inflasi di Amerika Serikat kembali memudar setelah sejumlah data inflasi terkini akhirnya naik melebihi ekspektasi. Pada saat yang sama, pemerintahan konsumen yang ikut memicu kenaikan harga tetap tinggi, menguatkan kekhawatiran kembali naiknya suku bunga secara lebih signifikan. Belanja konsumen Amerika Serikat tetap kuat di saat harga berbagai kebutuhan begitu tinggi. Data terbaru dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan penguatan penjualan retail. Secara tahunan, peningkatannya jauh melebihi ekspektasi. Today's retail sales numbers were, a pleasant surprise, right? So 6.4% increase in January compared to the expected 1.9%. And this was the biggest jump in nearly 2 years and really shows that Americans are continuing to spend despite rising prices. So the spending is coming in a broad range of consumers, not just those who can afford those high-priced ticket items. Data ini menguatkan kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal meningkatkan lagi suku bunga acuan, sedikitnya 2 kali sepanjang 2023. Coming into this year, I thought that we were going to see some aggressive rate hikes and then a cut sometime in Q4. But now, we're going to have to the Fed's going to have to continue to raise rates higher and hold them higher for longer, right, than people have expected. Indeks harga konsumen, salah satu indikator utama laju inflasi, juga akhirnya lebih kuat dari perkiraan semula, hanya melemah sedikit ke angka
6,4% secara tahunan. Tak lama setelah indeks harga konsumen, Biro Statistik Ketenagakerjaan di bawah Departemen Tenaga Kerja AS juga menerbitkan indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir. Dan di sini pun terjadi kenaikan melebihi ekspektasi, sebesar 0,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, peningkatan harga di tingkat grosir berada pada level 6%, masih tinggi meski jauh lebih moderat dari angka Maret 2022 yang menembus 11%. My outlook for this year is more along the lines of stagflation. And in that sense, I think that prices are not going to come down so fast overall. I still think there's food concerns. I still think there's energy concerns. And that to me is, the inflation side of the equation there, high, sticky, high prices. And I'm not so sure that growth is going to be that strong. So therefore, I'm looking again more towards a stagflation type outcome. And the one thing I'll say in terms of the Fed's fight, stagflation is the hardest one. There is really no defense for stagflation in terms of economic policy because you can't keep rates up because that'll slow growth, but you're fighting inflation. You can't keep rates down to try to help growth because that'll maybe push a little more inflation into the markets. Harga energi termasuk yang menguat untuk indeks harga produsen maupun indeks harga konsumen. Sementara indeks harga konsumen juga terdongkrak peningkatan harga sewa hunian. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Pakistan menghadapi krisis ekonomi parah dengan harga yang melambung dan nilai mata uang anjlok sehingga sangat membebani warga. Negara ini meminta bantuan $6 miliar dari Dana Moneter Internasional. Tetapi IMF menuntut reformasi ketat sebagai prasyarat pengucuran dana. Kedai samosa milik Gulam Rasul di Lahore, wilayah timur Pakistan, membantu menghidupi keluarga beranggotakan 12 orang. Gulam sudah berkali-kali menaikkan harga dalam setahun terakhir, tapi melonjaknya inflasi terus menggerogoti keuntungannya. Customer afford नहीं कर पा रहे, नहीं खर्चे अब नहीं पूरे हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे. पहले इजीली हो रहा था, घर का खर्चा भी इधर का भी. Dari rempah-rempah, minyak goreng hingga bahan bakar, sebagian besar kebutuhan warga Pakistan adalah produk impor. Dengan inflasi berada di atas 24% dan nilai rupiah terhadap dolar menyusut hampir separuh dalam setahun, konsumenlah yang merasakan dampaknya. तो रोज़ाना अब जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो रोज़ाना नई प्राइसेस होती हैं। अगर हम मीट ले रहे थे तो उसको अगर हम 15 डेज में वंस टाइम यूज़ कर रहे थे तो उसको कट ऑफ करके हमें वंस अ मंथ यूज़ करना पड़ रहा है। Pakistan berada dalam krisis ekonomi parah karena utangnya meningkat dan pendapatan menyusut. Meski sebagian besar pembayaran pinjaman Pakistan sebesar $23 miliar yang jatuh tempo tahun ini sudah ditunda, tapi pemerintah Pakistan harus membayar $3 miliar pada akhir tahun fiskal bulan Juni untuk menghindari gagal bayar. Cadangan devisa Pakistan berada di bawah $4 miliar menurut cuitan Bank Sentral negara ini pada 26 Januari. Pakistan has always been in a classical debt trap. We take loans to pay back loans. The only difference is that now we are not investing those loans into some development projects and we are running our government with that money. Banyak kontainer berisi bahan baku dan mesin-mesin menumpuk di pelabuhan Karachi karena bank-bank Pakistan menunda memberikan kredit ke sektor usaha untuk menyelamatkan cadangan devisa yang makin menipis. Industri tekstil yang adalah salah satu andalan ekspor Pakistan telah mem-PHK ribuan orang. There is a decrease in demand, plus we have had supply chain issues, which has caused about 18 to 20% fall in our exports in last quarter, October to December 22. We are short of raw material, we are short of cotton. Pakistan meminta bantuan Dana Moneter Internasional IMF, namun untuk membuka bantuan dari program pinjaman $6 miliar yang sudah disepakati pada 2019, IMF menuntut reformasi ketat, seperti meningkatkan pendapatan pajak dan mengakhiri subsidi energi. Gulam khawatir kaum miskinlah yang akan membayar ongkos terberat reformasi ekonomi. लेकिन वो ग्रीन फार्म भी पड़ेगा, बाकी इनका क्या, ये तो लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और बैठ जाएंगे. Bila Pakistan bisa memenuhi persyaratan IMF untuk mendapatkan pinjaman, maka ini akan membuka potensi bantuan dari pihak lain. Karena negara-negara sahabat seperti Tiongkok dan Arab Saudi masih menunda bantuan,
untuk mendesak Pakistan melakukan reformasi perekonomiannya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu, harga telur di Amerika Serikat yang sempat melangit diperkirakan segera menurun secepatnya. Namun ancaman baru menanti dengan kembalinya burung liar dari migrasi ke dekat Khatulistiwa yang dikhawatirkan membawa gelombang baru flu burung. Wabah flu burung inilah yang ikut mendongkrak harga telur. Harga telur di Amerika Serikat sempat meningkat sekitar 60% sepanjang 2022. Selain gangguan rantai pasok, analis juga mencermati perbakan flu burung. We lost about 13% of our total national laying flock due to this disease. So you remove that many birds from the market, it's going to have an impact on prices. I think a lot of people intuitively think if we lost, roughly 13% of all the egg-laying birds last year, then prices should only increase about 13%. But that's not the way it works. Pada saat yang sama, konsumen tetap meminati telur apakah untuk direbus atau digoreng untuk sarapan, atau bahkan dicampur sebagai bahan baku makanan lain. There's not many good substitutes for eggs. So as consumers, we tend to want to continue buying eggs even as prices rise. So it takes a pretty significant price jump to convince enough consumers to cut back to reach the number of eggs that are actually being produced at the moment. So as a result, a small reduction in supply from bird flu can result in a much larger increase in prices. Tapi setelah memuncak jelang akhir 2022, analis mencatat harga di tingkat grosir juga mulai menurun. We've come down off those peaks. We're back to levels we were in November. So my hope and expectation is as long as we can keep bird flu out of the barns, that prices will start to come back down for consumers here in the next few weeks and months. Harapan serupa diungkapkan peternak dan pemasok telur. The hope is that, as we get into the summer months, we will see, repopulation kind of fully get us back to the levels that, we need to be to balance supply and demand. But there is a lot of uncertainty regarding, again, the spring migration and birds, moving back up north and flying over the country, and the amount of AI that they've been finding in the wild bird population. So there's a lot of uncertainty, and we're really not sure, what the next 3-4 months are going to look like. Untuk menekan risiko flu burung, banyak peternak memperketat prokes bagi pekerja hingga menggunakan teknologi guna mengusir burung liar yang menjadi sumber penularan tahun sebelumnya, menurut pantauan The American Egg Board, organisasi yang menggalakkan konsumsi telur. Our egg producers here have not had the bird flu. Their biosecurity is very high. They're very conscious of the flying ducks, which bring the disease to their ranches. Perbakan flu burung selama 2022 menyebabkan dimusnahkannya sekitar 58 juta unggas, termasuk diantaranya ayam petelur, ayam potong, dan juga kalkun. Ini lebih parah dibandingkan perbakan flu burung sebelumnya pada 2015. Yang menyebabkan dimusnahkannya sekitar 50 juta unggas. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, tak hanya berfokus pada negara barat. Rusia menyebarkan pengaruh medianya ke sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia. Peralihan medium penyebaran informasi juga membuat sebaran informasi lebih cepat dan sulit untuk ditanggulangi. Indonesia beserta sejumlah negara di Asia dan Afrika jadi target baru pengaruh media Rusia, menurut peneliti kebijakan Rusia terkait Asia. Begitu awal perang, lalu mereka melihat bahwa negara-negara Barat ternyata lumayan satu suara. Kalau tadinya sasaran mereka Amerika dan negara-negara Barat, sekarang bergeser ke negara-negara Afrika, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan. Jadi ke Amerika Latin, ke arah sana akhirnya bergesernya. Sejak serangan Rusia ke Ukraina awal 2022, seluruh negara anggota Uni Eropa dan Kanada melarang tayangan televisi berita Russia Today atau RT dan siaran radio Sputnik. Di Amerika, RT tidak dilarang, tapi menutup kegiatan di AS setelah mayoritas layanan kabel dan satelit menolak menayangkannya. Selain RT, Rusia juga mendanai Russia Beyond the Headlines yang berfokus pada konten budaya dan identitas Rusia ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Terutama beberapa tahun terakhir, itu memang fokusnya lebih ke dua hal sebetulnya. Yang satu adalah Islam, bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di Rusia. Nah, satu lagi yang juga sering dimunculkan di Russia Beyond the Headlines adalah sejarah. Jadi kedekatan sejarah Indonesia dengan Rusia. Itu sering sekali dimunculkan.
Radityo menyebut peralihan fokus ke konten agama pertama terjadi setelah sentimen negatif masyarakat Indonesia terhadap intervensi Rusia dalam Perang Suriah pada 2015. Dia hanya butuh perbaikan image, dan wajar menurut saya. Dia tahu image dia jelek setelah Syria, dan dia mencoba memperbaiki itu. Bahwa ternyata itu berdampak positif bagi Rusia, simpati masyarakat lumayan tinggi, itu juga di awal mengagetkan. Di Bank.org, sebuah organisasi literasi media memperkirakan pemerintah Rusia menggelontorkan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 untuk pembelanjaan media massa. Sementara anggaran pemerintah Rusia untuk media pada awal bulan Januari hingga Maret 2022 atau di awal perang Rusia-Ukraina naik 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pengamat lain melihat Rusia melancarkan strategi wacana spesifik untuk target audiens di luar negara barat. What they do in places like Africa and places like Southeast Asia as well, they focus on the West colonial history and use that as a way to position Russia as a strategic partner looking forward. Medium penyebaran informasi pun beralih. A lot of it has kind of gone to Telegram and places that are more off of the mainstream platforms. So I would say it's changed in that sense, but it's still a very key part of Russian media generally is targeting the global community. Dalam laporan terkait ancaman selama kuartal ketiga 2022, perusahaan induk Facebook Meta menutup 1.600-an akun Facebook dari Rusia yang disinyalir menyebarkan disinformasi, terbanyak dibanding negara lain. Namun tak semua media sosial punya mekanisme pertanggungjawaban serupa. Many Ukrainian accounts getting shut down because of Elon Musk's new verification system. So all of this is really unfortunate and shows a lack of subject matter expertise and how those effects will happen in a particular context locally in a country like Ukraine or elsewhere. Analis sepakat, literasi media bagi masyarakat dan transparansi media adalah jalan untuk menangkis misinformasi dan disinformasi. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu, pemirsa, negara-negara barat berpacu untuk menghadapi ancaman baru di bawah laut. Serangan ke infrastruktur penting menarget jaringan pipa gas dan kabel bawah laut. Dikhawatirkan bisa menghentikan roda ekonomi global. Gelembung gas berskala besar muncul di Laut Baltik mengikuti bocornya jaringan pipa Nord Stream yang menghubungkan aliran pasokan gas alam dari Rusia ke Jerman September lalu. Video bawah laut menunjukkan sedikitnya 50 meter jaringan pipa rusak dengan ceruk luas di dasar laut. Penyelidik Swedia menemukan jejak bahan peledak yang membuat negara barat curiga Rusia menyabotase jaringan pipa. Inggris kemudian umumkan rencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan bawah lautnya. Russia makes no secret of its ability to target such infrastructure. So for that reason I can announce we've recently committed to 2 specialist ships with the capability to keep our cables and pipelines safe. Kapal pertama sedang disiapkan sebagai kapal induk yang akan dioperasikan secara jarak jauh dengan sistem otonom untuk pemantauan bawah laut dan perang di dasar laut. Jutaan kilometer kabel dan pipa di bawah laut menyalurkan sumber energi dan data yang menggerakkan ekonomi global. A number of challenges to the West, Russia most notably, are developing bespoke capabilities to target precisely these vulnerabilities. Things like special purpose submarines. Ketika ledakan terjadi, jaringan pipa Nord Stream sedang tidak beroperasi karena perselisihan Uni Eropa dengan Rusia akibat perang Rusia dan Ukraina. Meski demikian, harga gas alam di Eropa naik 12% pasca kabar ledakan jaringan pipa gas Nord Stream, memperparah harga gas alam yang sudah tinggi pasca sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Rusia tolak tuduhan telah melakukan sabotase jaringan pipa Nord Stream. Namun pengamat melihat Kremlin makin menyadari lemahnya infrastruktur bawah laut negara barat. Akhir Desember lalu, Rusia meluncurkan 4 kapal perang baru termasuk 2 kapal selam bertenaga nuklir. NATO dan Uni Eropa pada awal Januari membentuk satuan tugas gabungan untuk melindungi infrastruktur penting. Pasca ledakan pipa Nord Stream, NATO menegaskan posisinya. Any deliberate attack against allies' critical infrastructure would be met with a united and determined response. Hybrid and cyber attacks can trigger Article 5, can constitute an armed attack against a NATO ally.
Namun menurut analis, negara barat harus memperjelas definisi serangan. What does one actually do when one observes, for example, a submarine tampering with critical national infrastructure, but not in a way that necessarily leads to an immediate loss of life? So actually, it's more a question of how you change organizational practices to deal with this sort of activity. Analis mengingatkan agar Angkatan Laut harus beradaptasi cepat untuk mempertahankan infrastruktur bawah laut, terutama dengan meningkatnya kemampuan serangan dalam perang hibrida. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Banyak usaha kecil di Afrika Selatan terancam tutup akibat tingginya tingkat pemadaman listrik. Sebagai berupaya bertahan dengan mengandalkan generator listrik yang mahal. Tetapi ini menggerus biaya sehingga mengancam kelangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Tim di Soweto Creamery ini hanya memiliki waktu beberapa menit untuk menyelesaikan pesanan waffle dan es krim sebelum listrik padam. Ini adalah kondisi normal baru di Afrika Selatan. Tahun lalu ada pemadaman listrik lebih dari 200 hari yang diberlakukan perusahaan listrik negara Eskom. Pemadaman listrik bisa terjadi hanya dengan pemberitahuan beberapa jam sebelumnya dan berlangsung hingga 12 jam per hari, membuat stok bahan makanan yang dibekukan berisiko. Ice cream has a particular structure. If it melts and it freezes again, it won't be the same. So we can't afford not to have power, you know. But at this point, if load shedding continues to hammer us like this, we will have to close down, unfortunately. Tahun lalu, Presiden Cyril Ramaphosa secara terbuka memuji Soweto Creamery karena telah beroperasi menggunakan dana bantuan COVID dari pemerintah sebesar $23 per bulan. Perhatian Presiden ini membantu mendorong bisnis, tapi biaya operasional dengan menggunakan generator terlalu tinggi. Pemerintah Afrika Selatan mengatakan akan menyelesaikan masalah listrik dalam waktu 2 tahun, tapi para pakar skeptis. Load shedding is projected to double over the next 5 years and not be resolved within 5 years, but actually double and come to a peak in 5 years' time. And only now that things are really coming to a head and pretty much the system is breaking, are we seeing the government now making moves and making steps in the right direction of writing up the legislature that would oversee the unbundling of Eskom and independent power producers coming onto the grid. Para ekonom memperingatkan krisis energi dapat menjerumuskan Afrika Selatan ke dalam resesi, memperburuk tingkat pengangguran yang telah mencapai rekor sepertiga dari jumlah penduduk. Pria yang dulunya bekerja di bidang konstruksi ini terkena PHK dan tempat tinggalnya di pinggiran Soweto mengalami pemadaman listrik selama berbulan-bulan, memaksa lebih dari 100 keluarga bergantung pada baterai dan lilin yang menambah hambatan untuk mencari pekerjaan. I have to go elsewhere where I can find electricity so I can maybe apply or send CVs, make copies. I still have to get money, taxi, maybe go out. Or sometimes we go to the mall just to type, send it there. But sometimes even the mall doesn't have electricity because of load shedding. So yeah, it's very hard. Dengan pemilihan umum hanya sekitar 1 tahun lagi, pemerintah Afrika Selatan menyatakan mengakhiri pemadaman listrik menjadi prioritas utamanya. Namun ini adalah janji yang telah diberikan Partai Kongres Nasional Afrika yang berkuasa selama hampir 1 dekade. Dan tampaknya banyak warga Afrika Selatan mulai kehilangan kesabaran. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.